Seorang pengemudi ojek online di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Peristiwa bermula saat Sutrisno, pengemudi ojek online mendapat orderan untuk mengantarkan seorang penumpang dari Stasiun Bekasi Jawa Barat menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun, sampainya di area pelabuhan, pelaku WS meminjam sepeda motor korban dengan alasan ingin menemui rekannya yang tidak jauh dari lokasi. Namun naas, pelaku tidak muncul kembali. Tak hanya membawa kabur motor, pelaku juga membawa kabur handphone korban dan sempat menanyakan PIN ATM korban. Bahkan pelaku sempat meminta sejumlah uang kepada pelakunya lalu aplikasi pesan singkat di handphone korban. Kami melihat dan menanyakan kepada yang bersangkutan tentang kejadian yang dia alami. Kemudian yang bersangkutan diberitakan bahwa telah menjadi korban penipuan atau penggelapan kendaraan pribadi. Kemudian yang bersangkutan diajak untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung. Korban mengungkapkan jika pelaku mengaku bekerja di area pelabuhan dan mungkin mengambil uang sebesar Rp600.000 serta jumlah telepon genggam. Dari stasiun Tambun dibawa keliling kemana aja, Pak? Di dalam pelabuhan aja. Pelabuhan yang minyak kapal-kapal besar ini. Jadi dia ngomongnya cerita apa aja sih? Ada tuh tentang yang di kita ini masalahnya itu apa yang dia kalau dia pasti 600.000 lah kita kerjanya itu. Kalau saya mintain juga saya cuma minta sedikit. Yang mana kalau orang saya kemarin Sepeda motor korban dari tangan pelaku dikembalikan kepada korban agar dapat kembali bekerja sebagai driver ojek online. Sementara pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka akan dijerat pasal 492 tentang penipuan dan atau pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. bersama saya, Heranov Al-Nasir. Dalam juga akan menyerahkan uang yang dikatakan Asia yang sebelumnya diikat di Jawa Barat dari Mulyadi dari siapapun tanpa membantu apa tidak. Kalau tidak pihak wajib pendekatan dan penganiayaan atas musim ini sudah dilakukan di bersama Indonesia di kawasan Cilenyi juga sudah tambah banyak. Akhirnya ditangkap oleh kepolisian Polda Jawa Barat pada malam. Namun ada cerita menarik jika sudah menceritakan manipulasi yang datang dari seorang mantan atasan pelaku dengan mendadak akhir dan kesulitan sekolah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sedang merupakan mantan rekan kerja sekaligus atasan pelaku pada tahun 2023 hingga 2024 lalu. Juga melakukan operasi mendadak untuk meminta perlindungan dan saran. Meski pelaku sempat berganti-ganti nomor, pelaku akhirnya mau menerima panggilan Dadang untuk mendatangi kediamannya Senin lalu. Dadang menasihati Taufik agar segera menyerahkan diri sebelum pelaku ditangkap oleh polisi atau ditemukan oleh masyarakat. Taufik pun akhirnya setuju dan kembali mendatangi kediaman Dadang Selasa sore. Sebelumnya Dadang sudah berkoordinasi dengan tetangganya bernama Ika Hendi yang juga merupakan anggota polisi yang berdinas di Polda Jawa Barat. Pelaku kembali tiba di rumah Dadang pada Selasa sore. Ika Hendi juga sudah berada di rumah Dadang untuk melakukan pendekatan persuasif hingga akhirnya pelaku diamankan petugas kepolisian Polda Jawa Barat. Saya telepon Pak Hendi. Ini apa dia? Pak Hendi kebetulan di dalam kita juga
koordinasi dengan TNI, cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nomor itu kan sudah global, setiap nomor itu. Akhirnya saya udah ngebuat apa dulu, kemudian saya Pak, kamu misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Emi siap-siap datang ke rumah. Oke, bukan menemukan audisi saya. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi membuat sayembara dengan hadiah 250 hadiah 250 jutaan, Mas. menanggapi Taufik Hidayat. Menanggapi hal tersebut, Dadang bernazar jika dirinya yang terpilih untuk mendapatkan hadiah sayembara tersebut, Dadang ingin menyerahkan kembali uang hadiah tersebut kepada korban untuk biaya pengobatan dan langsung memberi korban usai pulih dari rumah sakit. Oh iya, dengar, saya dari sini dengar. Jadi kalau memang itu benar ada assessment, kalau ada yang menyerahkan tersangka bisa 20 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya aktifkan ke korban. Jadi atau Pak ADM udah langsung aja ke korban gitu. Makanya lebih membutuhkan sekian kali. Taufik Hidayat diamankan di kediaman Dadang pada Selasa sore. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan dalam penyidik kepolisian. Ini adalah CNN Indonesia. Usai tersangka Taufik Hidayat ditangkap, berusaha pembangunan kasus penyadapan bantuan kawasan Cikarai, Kabupaten Bandung setelah ketemukan rekan kami koresponden CNN Indonesia Kiki Haryadi yang tengah berada di Polda Jawa Barat. Halo Kiki, bagaimana dan apa situasi hari ini? Ya, selamat sore. Orang desa kesininya, Bu. Waktu Indonesia Barat, pihak kepolisian melakukan konferensi pers untuk kasus penganiayaan dan juga penyekapan seorang perempuan di Kabupaten Bandung. Tetapi sebetulnya belum ada perkembangan signifikan ataupun informasi lebih lanjut yang kemudian bisa kami dapatkan dari pihak kepolisian, karena memang dari pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwa hingga saat ini proses penyidikan masih terus dilakukan terhadap pelaku yang kemarin malam sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan saat ini berada di kawasan Polda Provinsi Jawa Barat begitu. Adapun tadi Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Pahmawan mengatakan bahwa ada sejumlah alat bukti yang kemudian sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Tadi juga sempat dijembrengkan atau diperlihatkan begitu kepada teman-teman media terkait dengan barang bukti apa saja yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Yang pertama ada helm, kemudian juga ada senjata tajam, lalu juga ada beberapa botol infus yang kemudian juga kita pertanyakan untuk apa ini ya botol infus dan juga apa yang kemudian digunakan oleh pelaku terhadap korban. Namun demikian pihak kepolisian belum bisa menjawab secara detail karena tadi karena pendalamannya penyidikannya masih terus dilakukan, sehingga tadi yang disampaikan pelaku sudah berhasil ditangkap di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Adapun pendalaman motif dan lain sebagainya masih terus dijalani. Nah, pihak kepolisian meminta waktu agar kemudian nanti ketika hasilnya sudah didapatkan akan kembali disampaikan rilisnya kepada masyarakat melalui media, tentu saja untuk menyampaikan apa yang menjadi motif dan juga bagaimana kronologi lengkap dari peristiwa yang kemudian terjadi di kawasan Bandung, Jawa Barat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi pagi kami sempat bertemu dengan keluarga korban. Dalam hal ini adalah tante atau bibi dari korban yang kemudian datang ke Mapolda Jawa Barat. Kami tanya apa yang membuat mereka datang ke Mapolda. Selain untuk berkomunikasi tentu saja dengan pihak kepolisian, pihak keluarga sebetulnya ingin menemui langsung pelaku yakni Taufik Hidayat yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Namun memang belum diizinkan atau bahkan mungkin tidak diizinkan oleh pihak kepolisian untuk pihak keluarga menemui langsung dari pelaku. Tetapi yang jelas, tadi keluarga korban menyampaikan kepada kami bahwa menyerahkan secara
keseluruhan kepada pihak kepolisian. Proses hukumnya tentu saja didukung oleh pihak keluarga dan kemudian bisa mendapatkan sesuatu yang sangat adil bagi korban. Tadi juga bibi korban sempat menyampaikan kondisi terkini dari korban yang hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dari tanggal 10 Juli hingga sekarang tanggal 24 Juli kurang lebih sudah 2 pekan. Artinya perawatan diterima oleh korban ini memang sudah menunjukkan progres kesehatan yang signifikan begitu dari korban begitu ya. Korban mengaku sudah bisa mulai berkomunikasi dengan keluarga. Korban juga sudah mengingat sedikit banyak peristiwa yang kemudian sudah terjadi. Tetapi memang pihak keluarga ini masih membatasi pertanyaan-pertanyaan kepada korban untuk kemudian membuat mental korban ini tetap baik dan juga aman. Tentu saja ini didasari dari petunjuk-petunjuk dari tim kesehatan begitu. Dan korban ini dapat dikatakan sebagai saksi mahkota atau saksi kunci dari kasus ini. Nanti juga kepolisian juga masih menunggu waktu atau bahkan itu sudah mulai, tapi dengan pola yang sedikit-sedikit untuk memintai keterangan dari korban untuk mendalami dan juga menguak dari kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap berinisial yang 29 tahun. Baik, Kiki, terima kasih untuk laporannya ke program ini. Taufik Hidayat langsung mendapatkan pemeriksaan Yuvita Trireduti yang ditangkap polisi setelah buron usai kasus sosial. Publik geram dengan aksi Tanya, Go. ya selaku hukum berat. 3 tahun kok, 3 tahun mas. Siksa Iya. Pemberitaan Mending mulai asal di penjara kagak dikeluaran tuh apa itu lah. dan Roma sulit untuk Kagak disam olahraga. Awewe na boga teuing beureun ka salaki eta teh. Oh iya. Geulis awewe na mah. Jangan terlalu sayang teuing teh jatuhnya sakit. Iya. Biasa we kok. Iya betul. Sama dibalas betul ya, seolah berangkat ya. balas Ya. sang adik Syah Ditebel dari ungkapan ini bisa melihat kembali membuktikan bahwa penyiksaan dia milik kita sangatlah kecil jika dirinya mengalami kehidupan. Tidak hanya mengalami penderitaan, dalam sejumlah gambar yang beredar di media sosial, kondisi Yuvita lebih buruk, yang mengalami kerusakan wajah yang cukup parah akibat penyiksaan. Waduh. Wajah senior Yuvita pun tidak selamanya akibat disiksa selama 3 tahun lebih oleh pria yang mengaku sebagai kekasihnya. Lalu bagaimana pelaku Taufik Hidayat mengenal hingga menyekap dan menyiksa Yuvita? Kami pun mencoba menelusuri kasus ini dengan mendatangi keluarga Yuvita di Desa Cilegon, Kecamatan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat. Oh, Ranca Ekek mas. Saat ini saya sedang berada di kawasan Ranca Ekek untuk menuju ke rumah korban, dan saya ingin berbincang itu dengan keluarga korban terkait kondisi korban pada saat ini. Dari keterangan yang didapat dari pihak keluarga dan kepolisian, korban disiksa dan melakukan kondisi di Kota Bandung pada 2023 silam. Usai pertemuan di Kota keluarga sempat mengunggah di media sosial bahwa Yuvita sebagai orang hilang. Namun setelah beberapa lama, keluarga dihubungi pesan WhatsApp dari Yuvita yang meminta keluarga tidak usah bertanya lagi karena dia sudah dewasa. Belakangan keluarga curiga pesan WhatsApp dikirim oleh pelaku. Lalu pada Rabu 10 Juni, keluarga terkejut dan mendapatkan kabar nomor tidak dikenal yang mengabarkan Yuvita sedang dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung akibat kecelakaan. Kondisi kakak sekarang alhamdulillah kakak sekarang udah baik gitu. Bilang juga sama sudah lancar muka udah kelihatan gitu wajahnya udah
alhamdulillah udah baik-baik aja. Alhamdulillah ya Allah. Ya harapan itu yang pertama, terus buat kesalahan nanti dia pengen lagi kalau punya